Subdirektorat Pendidikan dan Pelatihan Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin menyelenggarakan fokus group discussion penyusunan pedoman pelaksanaan pelatihan dasar kepada calon non-PNS tetap Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Gigi Mulut Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang rapat B, lantai 4, Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Jumat 24 Oktober 2023 pukul 2 siang. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Unhas, Dr. Andi Muhammad Ihsan, PhD, SPBMK, Direktur Sumber Daya Manusia, Dr. Idarma Pengara, SPPD, SPJPK, serta seluruh subdirektorat di bawah Direktur SDM, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitingi, SH MHum. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan FGD, persiapan untuk pelatihan dasar bagi pegawai rumah sakit Unhas maupun rumah sakit gigi dan mulut yang kita sudah terima sebagai pegawai Universitas Hasanuddin non-PNS tetap ya di tahun lalu, dan sebagai proses penjenjangan untuk meniti karir mereka sebagai pegawai Unhas. Itu tahapan ini memang sudah sesuai dengan peraturan rektor. Oleh karena itu hari ini kita melakukan FGD untuk menetapkan termasuk pertama petujuan ya, membuat pedomannya seperti itu, pedoman pelaksanaannya yang nantinya akan berisi tentang latar belakang mengapa dilaksanakan latsar ini, lalu kemudian materi yang relevan terkait dengan latsar ini, yang tentunya tujuannya adalah untuk pencapaian visi misi Universitas Hasanuddin ya. Sehingga nanti di situ kita bagi ya, ada kompetensi umum ya yang harus diperoleh atau dipunyai oleh setiap pegawai kita ini. Ada kompetensi khusus. Kompetensi umum tadi berkaitan dengan wawasan kebangsaan, wawasan keunhasan, integritas ya, nilai-nilai integritasnya seperti itu ya. Dalam wawancara, Wakil Rektor 3 juga menjelaskan adanya kompetensi penunjang dalam latsar seperti menambahkan materi business awareness dan business development sehingga para CNPT dapat melakukan inovasi dalam pemberian pelayanan di rumah sakit. Jadi ini sepanjang rumah sakit Unhas beroperasi ya, ini adalah yang terbanyak tenaga rumah sakit Unhas dengan status kontrak atau NPTT yang menjadi NPT. Kalau yang lalu-lalu itu belasan ya, tapi baru kali ini itu terangkat 110 orang jadi NPT dengan berbagai formasi, perawat, manajer, K3 ya. Nah, dan dengan undang-undang kepegawaian, peraturan pemerintah untuk tenaga yang ini kan NPT setara dengan ASN ya, sehingga dalam 1 tahun itu harus dilaksanakan semacam prajabatan. Nah, kalau ini kita dalam bentuk latsar, latihan dasar, yang di dalam materinya itu adalah secara umum dan secara wajib itu harus ada pemahaman tentang kewarganegaraan, perundang-undangan kepegawaian secara wajib ya, dan khusus itu adalah bagaimana materi-materi keunhasan di dalamnya. Sehingga ini adalah suatu proses. Jadi karyawan dalam hal ini NPTT yang naik statusnya menjadi NPT itu akan mendapatkan haknya secara full 100% nantinya, gaji dan tunjangan. Karena kalau belum dilaksanakan latsar, maka haknya itu yang diterima cuma 80% saja dulu. Ya. Penerimaan CNPT yang telah berlangsung tahun lalu nantinya akan ditetapkan menjadi pegawai non-PNS tetap melalui pelatihan dasar yang dikuatkan dengan SK Rektor.